Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menampung berbagai macam keluhan pedagang Blok G Pasar Tanah Abang. Para pedagang mengeluhkan kelayakan lokasi berdagang, pemenuhan hak hingga menagih janji revitalisasi. Ketua Koperasi Pasar Blok G Tanah Abang, Heri di Gedung DPRD DKI Jakarta Kamis 27 Oktober 2022 menuturkan lokasi pedagang hingga saat ini sudah tidak layak. Janji Perumda Pasar Jaya untuk merevitalisasi sejak 2019 lalu tak kunjung terlaksana. Bahkan tempat penampungan sementara yang diiming-imingkan pun tak ada tindak lanjutnya. Jadi kebetulan dari 2019 pedagang itu kan boleh dikatakan nggak jualan dari sampai 2022. Sebetulnya pedagang itu sebelum 2019 mereka udah dituntut untuk melakukan melunasi semua CMS tunggakan yang ada pada pedagang, dengan konsekuensi dia ada penampungan sementara, ya kan, dari pihak PT Pasar Jaya. Sekarang 2019 sampai 2022 minta dilunasi lagi. Sementara registrasi yang 2019 itu untuk penangkap belum ada sampai sekarang, belum ada. Pelaksanaan dijanjikan ada groundbreaking udah ada 2019, itu sampai sekarang belum ada pelaksanaan. Di lokasi yang sama, Dirut Perumda Pasar Jaya, Tri Prasetyo Utama menyampaikan pihaknya masih menggodok sejumlah usulan untuk meringankan retribusi yang harus dibayarkan para pedagang, serta untuk mengetahui data pedagang yang masih aktif untuk diprioritaskan mendapat kios di TPS yang bakal dibangun sebelum revitalisasi dilaksanakan. Terkait mungkin yang diucap Pak terhadap pemberian ataupun penghapusan CMS. Jadi kita sebetulnya sudah siapkan satu mekanisme, satu rencana adanya dengan kondisi ini kita akan memberikan relaksasi dengan bentuknya. Ya, kita akan hitung kembali ya Pak, baik berupa potongan atau diskon ataupun dengan perpanjangan cara bayar. Menanggapi sejumlah keluhan tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengimbau agar Perumda Pasar Jaya bisa segera bertindak, mulai dari penanganan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di Pasar Blok G Tanah Abang, serta melakukan proses revitalisasi yang sempat terhambat karena adanya COVID-19. Komisi B juga menyarankan agar dibentuknya tim untuk mengawal proses pendapatan pedagang untuk mendapat TPS hingga terrealisasinya revitalisasi pasar pada tahun 2023 mendatang. Pertama, ada dua langkah yang harus segera dilakukan. Satu yang sifatnya jangka pendek, yang kedua sifatnya menengah panjang. Jangka pendek itu terkait dengan penanganan kebersihan, keamanan, ketertiban. Ketertiban ini terkait dengan keluhan PKL tadi ya, yang di trotoar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagian dari langkah jangka pendek ini perumusan dan kesepakatan bentuk relaksasi. Ya, tadi sudah disonding kebijakan baru dari Pasar Jaya. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pendataan pedagang. Ini yang dalam jangka pendek harus segera diselesaikan. Sedangkan yang untuk jangka menengah dan panjang, pertama untuk segera dirumuskan dan disosialisasikan syarat dan ketentuan pedagang yang berhak menempati tempat usaha baru nanti ketika sudah terbangun. Yang kedua, melanjutkan pembangunan TPS. Ya, ini segera. Yang ketiga, penambahan akses. Yang keempat, penuntasan revitalisasi. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.